Hari ini kita bertemu lagi di Asinkron 1.5 tentang apa namanya kurikulum PJOK tentang kurikulum PJOK ya kakak-kakak ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya kakak-kakak. Silakan siapa yang akan memimpin doa, boleh Raisen. Boleh Kak Abdul. Kak Abdul boleh dipimpin doanya. Kak Abdul. Kak Abdul ada Kak Abdul. Kalau gitu coba Kak Asep. Kak Asep. Kak Asep Hermawan. Kak Asep Hermawan pimpin doanya. Siapa? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, marilah sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu, baca surah Al-Fatihah, mulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan hari ini lancar dan berikan manfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih Kak Asep Hermawan sudah memimpin doa. Sekarang kita masuk ke materi ya kakak-kakak, izin share screen. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa kurikulum PJOK. Sudah muncul sudah muncul ya kakak-kakak ya. Nah, di sini saya tidak bosan-bosannya dan memberitahukan kepada kakak-kakak semua tentang kesepakatan kelas kita ya kakak-kakak, yaitu yang pertama selalu menyalakan kamera ketika sedang pembelajaran, terus mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis ada hal yang wajar. Nah, untuk hari ini pembelajarannya kita memaksimalkan fitur chat. Jadi kakak-kakak nanti akan fiturnya itu apa pembelajarannya itu di fitur chat. Jadi jawaban kakak-kakak itu ditulis di fitur chat. Selanjutnya, nah, halo ibu bapak atau kakak-kakak semua. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus yang selanjutnya, kakak-kakak mampu memahami pembangunan kurikulum PJOK. Yang ketiganya, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nanti kakak-kakak akan belajar tentang backward design. Nah, kakak-kakak ada yang sudah membaca di LMS-nya, apa itu backward design? Silakan ada yang Raisen, apa itu? Menurut kakak-kakak apa itu backward design dalam kurikulum PJOK?
Silakan. Kak Oki, ada Kak Oki. Apa sih backward design itu? Oke, Kak Oki, Kak Asep Nur Sidik, Kak Anjar, Kak Ardi. Silakan Kak Ardi. Oke, boleh Kak Ardi. Kak Ardi, halo, masih di unmute Kak Ardi. Suarana tuh. Backward Oke. design adalah Ya. pendekatan dalam perencanaan kurikulum, mata pelajaran, dan sesi kelas yang berfokus pada hasil pembelajaran yang diharapkan. Oke, ya. Oke, ada yang lain yang akan menambahkan? Namahkan ye, namahkan Boleh, bari jeung dibaca. Ye. silakan. Nambahkeun, Backward design adalah pendekatan perencanaan kurikulum atau pembelajaran yang dimulai dengan menentukan tujuan akhir atau hasil yang diharapkan. Lah menurut sarua janggot. Iya, itu maksudnya teh kan memperjelas. Mana berarti itu Memperjelas dan merancang ya kakak-kakak ya. Oke, ada yang lain, silakan. Ada yang akan menambahkan lagi, Kak Anjar? Akan menambahkan. Coba Kak Anjar, minimal kurikulum berparadigma surgawi. Oke, nah, jadi backward design di sini betul yang tadi kata Kak Adi sama Kak Sutisman kemukakan. Jadi jadi apa? Backward design itu suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Jadi backward design itu merancang instruksional yang melibatkan dari identifikasi capaian yang diharapkan, kemudian merancang langkah-langkahnya itu untuk capaian kita sebagai guru PJOK itu capaian yang mundur ke belakang gitu. Jadi seolah-olah kayak misalnya sebelum kita melakukan penilaian akhir itu berarti kan harus ada penilaian asesmen awal atau asesmen asesmen based learning ya, kalau misalnya asesmen based learning. Nah, jadi backward design itu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan proses perencanaan pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Jadi backward design itu merancang sebuah rancangan. Betul yang tadi kata Kak Adi sama Kak Trisman ungkapkan ya. Selanjutnya, nah, untuk agenda kita hari ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang backward design, yang keduanya pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiganya pemikiran PHD dan kurikulum merdeka atau pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kita masuk ke aktivitas yang pertama. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, menurut bapak-bapak nih, menurut kakak-kakak semua, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK?
Enggak, silakan. Kalau tidak apa kakak-kakak tadi bisa raisen atau berpendapat lewat fitur ini, bisa lewat fitur chat. Silakan kakak-kakak. Jadi menurut kakak-kakak nih, seberapa skalanya berapa dari 1 sampai 10 dalam pemahaman kakak-kakak terhadap kurikulum PJOK? Silakan menurut kakak-kakak nih dari 1 sampai 10 itu berapa sih skala kakak-kakak tentang kurikulum, tentang pemahaman kakak-kakak terhadap kurikulum PJOK? Boleh, wah, kata Kak Sutiswanto di angka 5, boleh. Terus kata Kak Asep Nursidik di angka 6, tidak jadi masalah. Boleh, silakan kakak-kakak menggunakan fitur chat. Oke, ada. Ayo kakak-kakak, fitur chat, di fitur chat. Berapa skala menurut kakak-kakak apa pemahaman kakak-kakak itu tentang kurikulum PJOK? Oke, Kak Anjar 6. Oke, yang lain skala 7, Kak Oki mengenai pemahaman kurikulum Merdeka. Oke, Kak Sutisman 7, Kak Reja 7. Yang lainnya berapa nih skala kira-kira kakak-kakak? Oke, Kak Asep 7 juga. Ada lagi. Oke, Kak Asep Hermawan 6, sama kayak Kak Anjar. Kak Nova 6. Oke, ada lagi. Nih, menurut kakak-kakak, kurikulum eh, kurikulum itu biasanya ada apa aja di dalam kurikulum itu? Di kurikulum Merdeka lah, di kurikulum Merdeka itu ada apa aja sih kalau kita menulis tentang modul atau apa namanya RPP ya? Kalau sekarang, kalau yang masih K13 mungkin RPP, kalau yang udah Merdeka Belajar itu sudah masuk kurikulum. Oh iya, Kak Oki, silakan Kak Oki. Baik Kak, menurut saya di dalam kurikulum itu terdapat adanya proses pembelajaran. Yang pertama, sebelum masuk ke proses pembelajaran, nantinya adanya yang disebut tujuan pembelajaran, lalu ada capaian pembelajaran. Mungkin itu saja, Pak. Nah, dari betul Kak Oki, jadi ada tujuan, ada CP atau capaian pembelajaran. Jadi pada kurikulum PJOK ini, apalagi tentang apa metode backward design ini, jadi ada 3 apa kurikulum umum melalui 3 tahapan. Jadi ada 3 tahapan kurikulum PJOK. Yang pertama itu tentang mengidentifikasi capaian pembelajaran, yang keduanya menentukan metode penilaian atau tujuan pembelajaran, yang ketiganya itu merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Jadi ada 3 pengembangan kurikulum yang ada di kurikulum PJOK ini. Yang satu itu mengidentifikasi capaian pembelajaran atau CP, terus menentukan metode penilaian atau tujuan pembelajaran, serta merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Itu masuk ke kurikulum PJOK tentang backward design. Nah, nanti di capaian pembelajarannya juga
turun lagi ya ada apa lagi. Jadi saya biasanya nih ya, kalau guru PJOK itu kebanyakannya kalau ditanya tentang modul ajar atau RPP atau rencana pembelajaran itu pasti kebanyakannya itu copy paste atau download di Google. Ya, gitu ya kakak-kakak ya. Biasanya kita itu sebagai guru olahraga biasanya copy paste yang punya temannya atau yang paling gampang tinggal download, apalagi sekarang di PMM udah banyak loh modul ajar seperti itu ya kakak-kakak ya. Biasanya gitu ya, Kak Anjar bener kan? nah nah sekarang Betul, kamu Kang Krisman masuk mecer, meser sabendel cenah. Diakomodir ku MGMP. oh, karena biasanya guru olahraga itu Jangkas itu mah jangkas. Ih. guru PJOK itu nggak mau ribet biasanya gitu ya kakak-kakak ya. Misalkan Kak Anjar punya modul ajar kelas 4, Kak Anjar punya modul ajar kelas 7, tinggal ganti nama, tinggal ganti sekolah kayak gitu. Nah, sekarang kakak-kakak akan belajar backward design, yaitu nanti kakak-kakak akan membuat modul ajar sendiri. Ya, nanti selanjutnya kita akan belajar membuat modul ajar sendiri. Jadi tidak mendownload atau mengcopy paste punya temannya. Selanjutnya, nah apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak nih, silakan menjawab di kolom chat. Menurut kakak-kakak, apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Menurut kakak-kakak, silakan di fitur chat. Silakan kakak-kakak, menurut kakak-kakak apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Nah, ini kita kembali lagi kepada modul 1.2 dan 1.3 yang pendidikan harus berpusat ke peserta didik. Nah, jadi sekarang kita bahas lagi di review lagi apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Menurut kakak-kakak apa? Oke, Kak Anjar untuk meningkatkan kebugaran siswa. Oke, Kak Sutrisman untuk mendukung perkembangan siswa. Menurut Kak Asep, mengintegrasikan kesehatan, yaitu menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan kebersihan. Menurut Kak Adi, meningkatkan kebugaran jasmani. Coba Kak Asep Nusidik bisa lebih di jawabannya, kenapa sih peningkatan kesehatan yaitu menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan kebersihan. Kenapa menurut Kak Asep Nusidik kenapa pengintegrasian kesehatan yaitu menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan kebersihan? Ya, mohon izin jawab Kak. Boleh. Mungkin karena kita kan punya metode pembelajaran, jadi bukan hanya masalah kebugaran jasmani, kita juga harus mengedukasi bahwa pembelajaran PJOK itu selain hidup sehat, juga menjaga suatu kebersihan, baik itu tubuh, baik itu menjaga suatu anugerah yang Allah berikan. Gitu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, siap, terima kasih. Karena mungkin menurut Kak Asep ini tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah itu karena
mensangkut pautkan dengan PJOK itu atau PJKR ya, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, mungkin seperti itu ya. Jadi harus adanya tadi kata harus adanya penekanan pentingnya gaya hidup sehat dan kebersihan. Gereja tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah mengembangkan fisik, kesehatan, keterampilan sosial dan masih banyak lagi. Silakan Kak Eja, maksudnya gimana nih? Mengembangkan fisik, kesehatan, keterampilan sosial dan masih banyak lagi. Kak Eja, boleh Kak Eja? Siap Pak, siap. Ya, mangga Kak Eja. Maksud dari saya ya Pak ya, untuk tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu adalah pengembangan fisik, yaitu mengembangkan fisik siswa secara materi di lapang dengan memberikan pembelajaran yang memang sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, kesehatan, karena memang PJOK itu memang penting ya sebenarnya memang penting, bukan hanya di SD tapi di berbagai kalangan tingkat sekolah gitu Pak. Ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Eja. Oke, Kak Adi, silakan. Itu sejarah yang tadi teman-teman ungkapkan itu betul. Tapi bermuaranya satu pada kebugaran jasmani. Nah, untuk mencapai mencapai kebugaran jasmani itu salah satunya harus tercapai dengan satu kesehatan, kedisiplinan dan sebagainya. Jadi sudah include sebetulnya. Jadi tidak perlu diintegrasikan lagi. Jadi maksud soal di sini tujuannya itu menciptakan siswa dan bugar, gitu kan? Salah satu item untuk mencapai kebugaran itu apa? Misalkan kesehatannya harus diedukasi, terus motoriknya harus dilatih, mentalnya. Jadi sebetulnya punten yang tadi teman-teman ungkapkan itu adalah step by step untuk mencapai sebuah kebugaran, tujuan pembelajaran tersebut gitu. Tujuan PJOK tersebut bugar. Oke, terima kasih Kak Adi. Sama-sama Kak Adi. Betul kata Kak Adi ya. Jadi intinya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu yaitu untuk membangun karakteristik anak biar bugar. Oke, betul Kak Adi. Terima kasih Kak Adi. Oke, selanjutnya. Oke, nah kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK, Kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, yang pertama itu mengembangkan, menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk beradaptasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetensi dan kreativitas. Yang keduanya, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiganya, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas. Dan yang keempatnya, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024 ini, nah ada 4. Yang pertama itu mengembangkan potensi peserta didik, menerapkan terhadap peserta didik, dan mengevaluasi keterampilan terhadap peserta didik, serta konsep, strategi gerak yang akan menjadi di posisi untuk beradaptasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, ini 4 aspek ini yang menurut capaian pembelajaran PJOK dalam kurikulum Merdeka.
Nah, selanjutnya, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada set berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Kita akan berdiskusi, tapi berdiskusinya melalui fitur chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua. Nah, pertanyaan pemantik yang pertama nih. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Terlepas dari kurikulum apapun ya kakak-kakak. Selama ini kakak-kakak semua sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Nah, menurut kakak-kakak nih, dalam pendidikan PJOK, apakah kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang akan dijadikan sebagai acuan dalam PJOK? Silakan di kolom chat. Sedangkan di sini kurikulum itu merupakan landasan utama dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, selama ini kakak-kakak sudah memahami apa belum tentang tujuan mata pelajaran khususnya PJOK yang menjadikan sebagai acuan. Menurut kakak-kakak nih, apakah selama ini kita udah benar apa belum dalam segi pengajaran, dalam segi inti dari tujuan pembelajaran. Jadi jangan sampai misalkan sekarang LPP atau modul ajar untuk hari ini tentang bola basket, tapi yang dikasih kepada anak itu malah bola voli misalkan. Berarti kan itu tujuan pembelajarannya sudah melenceng jauh gitu. Menurut kakak-kakak nih, apakah sudah memahami tujuan mata pembelajaran khususnya PJOK dalam menjadikan sebagai acuan? Kak Adi, oke, harus memahami, siap. Kenapa Kak Adi harus memahami? Kalau melihat dari soal ini sudah memahami dengan baik atau belum berarti kan? Karena Ya. tingkatan pemahaman seseorang itu berbeda-beda. Ya, betul. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus memahami dengan cara apa. Satu, mengupgrade diri, membaca, dan kenapa harus memahami bagaimana kita mau melangkah atau membuat sebuah langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi kita tidak memahami tujuannya itu apa gitu. Mungkin Ya. seperti itu. Oke. Jadi intinya menurut Kak Adi ini kita itu harus memahami terlebih dahulu dari tujuan-tujuan yang ada pada modul ajar atau LPP yang akan kita gali untuk disampaikan kepada peserta didik. Mungkin seperti itu ya. Oke, Kak Anjar memahami sebagian. Kenapa Kak Anjar sebagian nih? Masih setengah-setengah, apa ragu-ragu nih Kak Anjar dalam memahaminya? Setengah Kak, ini Ya, izin berpendapat sedikit mungkin ya. boleh. Misalkan dalam proses pembelajarannya masih terbentur atau masih agak ragu dalam membedakan apakah ini melatih, apakah ini hanya cukup untuk belajar saja. Kan kalau kita melakukan berulang-ulang, kita yang mendrill bolanya kan itu bisa disebut melatih, bukan belajar. Oke. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, jadi masih ragu-ragu ya antara apakah jadi selama kita mengajar di sekolah itu mungkin kata Kak Anjar ini teh masuk ke latihan untuk anak atau ini pembelajaran untuk anak. Mungkin seperti itu ya Kak Anjar ya. Ya. Oke, boleh Kak Ardi lagi, silakan Kak Ardi.
bukan menambahkan atau menyanggah atau saya lebih tahu atau lebih tidak tahu gitu ya. Nah, terlebih dahulu dari diri pribadi guru PJOK juga itu harus tahu dulu gitu kan benang merahnya. Pendidikan jasmani. Nah, ini yang selalu jadi salah kaprah di antara kita gitu kan, rekan-rekan sejawat. Terus saya pribadi juga gitu kan, kadang-kadang yang namanya pendidikan itu kan dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Namun hal tersebut itu akan melenceng dari hitahnya karena adanya tuntutan. Tuntutan dari kepala sekolah untuk sekolahnya berprestasi, tuntutan orang tua yang menggebu-gebu tanpa melihat proses yang harus dilakukan, gitu kan. Jadi kalau melihat dari ini kita itu ada kesipang siuran gitu kan. Nu kudu dijalankan ke urang teh apakah sesuai kurikulum, apakah namanya mengakomodir keinginan kepala sekolah atau orang tua gitu kan biar berprestasi gitu, padahal pendidikan dengan prestasi itu sebetulnya nanti muaranya itu ke keberhasilan atau ke prestasi. Akan tetapi kalau kita berbicaranya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, pendidikan gitu kan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan itu akan memuat dari dipaksa, biasa, bisa, juara, itu step gitu kan. Dari itu bisa, dipaksa kudu bisa, kapaksa kudu bisa, terbiasa karena bisa, setelah bisa menjadi juara. Jadi itu step. Jadi intinya kita harus mengedukasi kepada kepala sekolah yang mempunyai kebijakan dalam sebuah lembaga, begitupun pemahaman kepada orang tua gitu kan. Jadi contohnya gini, Pak kunaon sih budak teh diajarna kitu wae gitu kan, padahal kita sudah sesuai dengan kurikulum. Nah, untuk mengakomodir keinginan orang tua biar anak lebih berprestasi atau anak bisa lebih hebat, kita sampaikan pada orang tua, Pak, Bu, alangkah lebih bagusnya anak Bapak lebih lanjut lagi latihannya di klub atau di ekskul yang diikuti. Nah, untuk mencapai sebuah prestasi gitu. Jadi harus ada pemahaman antara orang tua kan kalau mana enak orang tua teh kan jadi atlet konten budak tehnya. Budak olahraga orang tua anak nu riweuh gitu kan. Benar, kan? Fenomena yang sekarang medsos gitu kan. Jadi seolah-olah lamun orang ngajar sesuai kurikulum dalam tanda kutip kan hanya menyenangkan dan biar tahu anak, disangka orang tuh bisa ngajar. Gitu kan. Di satu sisi orang arek ngalatih piraku di jam pelajaran sekolah. Enak arek ngalatih di luar jam pelajaran sekolah, pan kesang teh kudu dibayar merenya. Betul. Nah, eta balik deui. Mungkin seperti itu edukasi aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi. Silakan Kak Trisman. Ya, terima kasih waktunya. Sedikit menambahkan, bukan sedikit ya. Dalam arti di sini saya setuju sekali ya. Tadi ungkapan dari Kak Ardi sangat jelas-jelas sekali kan. Betul untuk pendidikan jasmani itu tadi sudah dijelaskan. Emang siswa itu atau anak itu masuk itu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, untuk ungkapan tadi, terus untuk yang lebih memahami atau lebih dikatakan tadi jago, betul sekali. Untuk masalah di sekolah itu, anak mungkin bisa dikatakan siswa melakukan, siswa bisa servis, siswa. Nah, dari sini kita tahu tadi kepala sekolah, orang tua, bahkan atau apanya itu di luar itu kan justru lebih menekan, dan menekannya ini tentu ke guru olahraga. Betul sekali juga tadi di saat kita akan melaksanakan pengajaran disebutkan seperti tidak bisa membedakan gitu pemahaman orang tua itu antara belajar atau mengajar dengan berlatih. Jadi emang betul untuk latihan itu yang lebih insinyanya satu-satunya caranya itu di luar pelajaran atau di luar jam sekolah ya.
Karena kita udah jelas pemahaman untuk pendidikan jasmani itu bukan untuk jenjang ke prestasi menurut saya gitu ya, jauh. Jadi kalau biasanya ada yang berprestasi itu bukan semata-mata hasil nol misalnya teh, nol langsung ke SMP jadi juara, asa belum ada gitu. Saya Ya, bukan yang seperti itu gitu ya. Jadi inti nama tadi Kak Ardi emang udah jelas, lamun dikatakan emang ya tegas tegas seperti itu. Ya terima kasih. oke, terima kasih Kak Ardi dan Kak Sutisman. Betul yang kata Kak Ardi sama Kak Sutisman pendapatnya, yaitu apa sih memahami dan tujuan dalam pembelajaran PJOK ini. Jadi kita itu sebagai guru PJOK itu yang pertama itu harus memahami inti dari pendidikan jasmani. Jadi kita sebagai guru PJOK itu hanya sekedar memberikan ilmu kepada peserta didik dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya apa namanya, yang tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi intinya tujuan pembelajaran PJOK itu. Nah, terus nah di sini serta pengembangan kurikulum PJOK nih kakak-kakak nih. Oke, belum berubah ya slide-nya. Kita lagi. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, menurut kakak-kakak nih, dari konteks kurikulum merdeka, tujuan ini bisa dicapai apa tidak dari yang tadi kakak-kakak ungkapkan? Jadi tujuan-tujuannya itu salah satunya bisa mencakup pendekatan kompetensi, bisa pendekatan holistik, dan serta pendekatan inklusif. Nih, menurut kakak-kakak nih, tujuannya bisa dicapai apa tidak? Tujuannya bisa dicapai apa tidak dari kurikulum apa yang sudah memahami baik tujuan mata pelajaran PJOK yang menjadi acuan. Oke, silakan. Oke, silakan. Siapa? Kak Sutisma bisa. Kak Sutisma memahami. Oke, bisa Kak Adi. Kenapa Kak Adi? Bisa dicapai ya Kak Adi ya? Bisa dicapai. Boleh. Dilihatnya dari apa? Tujuan kita kan tujuan PJOK adalah kebugaran anak kan. Tuh. Bisa dicapai, bisa dengan cara apa? Kita kan setiap awal tahun atau pertengahan tahun selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kan ya. Betul. Nah, dari Dinas Kesehatan terus seperti timbang badan dan sebagainya gitu kan. Terus nah intinya gini, kalau anak di satu sekolah anak itu hanya 5% yang dari satu bulan itu taruhlah hanya anak yang 0,5% sakit, berarti kita berhasil untuk mencapai kebugaran, gitu kan. Tapi kalau anaknya lebih dari 50% itu sering sakit, nah berarti tujuan untuk mencapai kebugaran jasmani itu tidak tercapai, gitu kan. Jadi bisa dilihat tercapai atau tidak tercapainya dari tingkat kebugaran anak atau tingkat kesehatan anak, gitu kan. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi. Oke, Kak Asep bisa dicapai, Kak Oki bisa. Kenapa? Silakan Kak Asep, boleh berpendapat. Menurut Kak Asep bisa, boleh. Izin, halo. Boleh, Kak Asep silakan. Bisa dicapai karena kita kan setiap awal pembelajaran kita mesti merencanakan apa yang kita akan ajarkan. Jadi kalau kita sudah sesuai rencana pasti kita
bisa tercapai gitu. Walaupun Oke. Ada kurang atau lebihnya, seperti itulah. Oke, terima kasih Kak Asep. Kak Oki bisa, kenapa Kak Oki? Baik Pak, setuju ya pendapat dari Pak Asep karena sesuatu tujuan yang tercapai itu adanya perencanaan atau rancangan yang dimana nantinya di rancangan tersebut bisa mengoptimalkan potensi dari anak, bakat dari anak, minat dari anaknya nanti dilihat seperti apa gitu Pak. Oke. Nah sekarang gimana sih cara menurut kakak-kakak nih untuk tujuan yang bisa dicapai terhadap anak dalam misalkan contohnya dalam bermain sepak bola, bagaimana melihat capaian anak yang sudah mahir misalkan passing, itu gimana untuk melihatnya kakak-kakak? Kayak misalkan kan setiap pembelajaran itu pasti ada penilaian awal, ada penilaian akhir. Silakan Kak Sutisman. Ya, kalau untuk menilai masalah seperti itu ya berarti tingkat kemahiran biasanya emang betul tadi, pada saat akan melaksanakan, oh hari ini, misalnya, kaki bagian dalam passing dalam sepak bola. Biasanya, siswa itu biasanya kan langsung mencoba-coba, sebelum melakukan itu ya, gerakannya tersebut. Di dalam proses, nah semakin berjalan otomatis kan ada suatu evaluasi biasanya kalau saya sebagai, guru ya, apalagi yang anak-anak yang udah terbilang mahir itu akan diberi bentuk kayak tes latihan yang, di mana isinya itu untuk ketepatan. Biasanya misalnya kalau misalnya dalam passing, kaki bagian dalam ada suatu objek yang, bisa ditulis misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya poin itu. Nah, kita tinggal mengarahkan untuk tingkat kesulitannya mungkin untuk yang poin 1 jaraknya 5 meter misalnya, lebarnya. Untuk yang poin yang lebih besar dipersempit lagi untuk jaraknya misalnya hanya, 30, senti, sepak bola misalnya. Nah, itu untuk melatih, yang anak yang udah melatih untuk tingkat, kemahiran yang Selanjutnya ya. ya, mhm. Oke, betul. Nah, jadi untuk tujuan yang bisa dicapai itu kepada anak, kakak-kakak bisa melakukan dengan cara tes, biasanya seperti itu. Kayak misalkan sekarang passing pakai kaki bagian dalam. Nah, untuk capaian yang bisa dicapainya itu kakak-kakak bisa dengan melakukan kepada anak tersebut melakukan tes. Nah, seperti itu biasanya seperti itu untuk tujuan yang bisa dicapai terhadap anak. Nah, di sini memahami tujuan umum penting. Nah, jadi dari semua pertanyaan pemantik yang tadi, di sini penguatannya yaitu memahami tujuan penting ini sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Jadi dari kata pemantik yang sudah di slide sebelumnya itu, nah ini penguatannya memahami tujuan umumnya itu yaitu sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilahkan guru satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP. Nih, kalau CP itu bisa dirubah nggak kakak-kakak? Buat kakak-kakak nih, CP, capaiannya bisa dirubah apa tidak?
capaian pembelajarannya. Menurut kakak-kakak bisa dirubah apa tidak? Di sini kan menurut bisa. Tergantung mungkin kapasitas sekolahnya. Seperti KKM juga mungkin ya kayak tergantung sekolahnya. Jadi mau 75, mau 65, tergantung kemampuan siswanya. Tapi kan untuk sekarang udah dipatok, itu yang jadi bingungnya. Harus di atas 75 untuk nilainya. Ini yang jadi kendala mungkin. Anak yang tidak bisa apa-apa atau yang belum mahir nilainya tetap aja harus 75. Tuh, karena kurikulum Merdeka itu diharuskan semua pada naik ya. Makanya terbenturlah dari tujuan pembelajarannya. Ya, jadi intinya sebetulnya untuk capaian pembelajarannya itu tidak bisa dirubah ya kakak-kakak, karena capaian pembelajarannya itu kalau menurut kita sudah disetting, yang bikinnya juga mungkin profesor siapa gitu. Jadi untuk CP atau capaian pembelajarannya itu tidak bisa dirubah. Nah, yang bisa dirubah itu yaitu tujuan pembelajarannya. Oke, ya seperti itu ya kan. Selanjutnya. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, sekarang menurut kakak-kakak nih, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Silakan. Boleh raisen atau di kolom chat kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyusul tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran. Oke, boleh. Kak siapa yang belum nih? Yang belum raisen nih? Kak Abdul, menyusun modul ajar. Oke, kenapa Kak Abdul? Silakan Kak Abdul, sesuai CP. Boleh, bisa dijelaskan Kak Abdul? Yang tadi sudah dijelaskan, kita untuk tujuan itu kan udah ada tujuannya, yaitu CP. Nah, dari CP tadi kita turunkan ATP dan lain sebagainya. Jadi dengan fasilitas keadaan sekolahnya masing-masing. Nah, untuk biar membingungkan tujuan, sebagai referensi tambahan bisa dilihat di buku Kemendikbud tentang PJOK sesuai jenjang atau buku sekolah yang kalau saya sarankan yang referensinya dari aturan atau aturan dari Kemendikbud terbaru. Jangan banyak beredar ya. Buku sekolah itu ada banyak, tapi lihat dari referensinya tidak sesuai dengan Kemendikbud, anjuran Kemendikbud. Jadi ya tadi penyusunan CPATP juga lihat tujuannya sesuai buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Abdul. Oke, ada lagi? Silakan. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Oke, Kak Sutisman. Oke, Kak Sutisman dulu ya. Silakan. Kalau di sini dilihat dari bagaimana pengajaran kita lakukan benar menyasar pada tujuan, ya tentu jelas berarti kita harus menggunakan rancangan kayak seperti RPP, udah jelas kan di situ. Nah, kalau misalnya karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas, nah biasanya apalagi guru olahraga itu ya. Santai tuh ngomongnya santai. Dari
Baik. Ya, kalau kita sebagai guru olahraga yang mungkin memang lebih menguasai ya. Jadi pada saat tahu materi ajar itu yaitu bola basket, langsung kita jadi karena taunya tujuan pelajarannya misalnya materinya ke mana, misalnya di basket kalau misalnya ke shooting aja, otomatis kita sebagai guru karena tadi itu teh udah paham, jadi tidak perlu lagi membuka-buka apa gitu, misalnya buku apa, cukup dengan kita tahu dari RPP saja, kita bisa melaksanakan aja langsung gitu. Itu Oke. untuk yang mungkin emang udah benar-benar gitu. Terima kasih. Iya, Silakan Kak Ardi tambahannya. boleh Kak Ardi buat tambahannya. Saya di luar konteks pertanyaan itu sih, Kak. Boleh, Ingin silakan. mendengar suara merdu seorang perempuan. Oke, Coba dong. boleh. Oh, ke Kapisi ya? Kapisi sama Kanopa ya? Belum Boleh. terdengar ya Pak. Oh iya betul. Kapisi sama Kanopa. Boleh Kapisi sama Kanopa. Ada Kapisi? Kapisi baru keluar barusan teh Pak. Live. Oh, baik. Ngomong, Gangguan Pak. sinyal ya? Saya kalau di WA itu apa sinyalnya lagi jelek ya. Kanopa ada Kanopa. Kanopa jadi betul yang tadi Kak Sutisman sama Kak Abdul. Jadi untuk memastikan tujuan pembelajaran kita itu benar-benar menyasar pada tujuan yang betul itu. Jadi jangan sampai misalkan di tujuan pembelajarannya itu kita misalkan bermain basket chest pass atau bounce pass, tapi ketika di lapangan malah jadi sepak bola passing bawah misalkan seperti itu ya. Jadi betul tadi kata Kak Abdul sama Kak Sutisman yang diturunkan dari CP diturunkan kepada ATP. Nah, ATP ini yang tadi saya sudah katakan ATP yang bisa diubah ya kakak-kakak. Nih selanjutnya, nah proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Selanjutnya, nah pesan kunci pada backward design ini, backward design merupakan Halo, silakan Kak Ardi. assalamualaikum. Ada yang menyapa ini. Rekan-rekan olahraga, semangat olahraga. Oke, terima kasih. Oke, dilanjut. Pesan kunci tentang backward design merupakan proses sistematis yang menghasilkan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi setelah nanti kakak-kakak selesai dengan modul 1.5 ini tentang backward design, kakak-kakak mungkin kedepannya sudah mengetahui antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ya, seperti itu kata kunci tentang backward design. Oke, kita masuk ke aktivitas 2, menyusun program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Muncul nggak kakak-kakak? Oke, ada ya. Belum?
Ada kakak-kakak sudah muncul? Nah, di sini manakah yang benar definisi dua ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan, atau buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Yang selanjutnya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Berubah nggak? Kakak-kakak berubah nggak itunya tampilannya? Berubah, Pak. Berubah? Oke. Oke. Nah, di sini komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama itu struktur kurikulum, yang kedua capaian pembelajaran, yang selanjutnya pembelajaran dan asesmen, serta yang keempat penggunaan perangkat ajar kurikulum satuan pendidikan. Oke, kita balik lagi. Nah, menurut kakak-kakak nih, manakah yang benar definisi di bawah ini? Menurut kakak-kakak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar apa salah? Menurut kakak-kakak nih, benar apa salah? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Salah. Salah. Kenapa Kak Oki salah? Karena pada kurikulum itu tidak hanya harus menguasai keterampilannya saja, Pak, melainkan dari pengetahuan dan sikap kepribadiannya seperti apa gitu. Oke, yang lain? Yang lain ada yang sependapat dengan Kak Oki? Oke, ya betul salah. Jadi kurikulum itu tidak hanya untuk menguasai keterampilan saja. Betul kata Kak Oki. Terus yang selanjutnya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar apa salah? Menurut kakak-kakak nih. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar apa salah? Oke, silakan Kak Ardi. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar apa salah? Menurut saya salah. Salah. Kenapa? Buku teks itu mungkin hanya sebuah pedoman, dan itu kita dianjurkan untuk mencari berbagai sumber yang relevan kan gitu. Jadi tidak hanya satu buku teks saja atau satu buku sumber yang dijadikan kurikulum, tapi kita harus melengkapi dari berbagai sumber gitu kan. Mungkin itu saja. Salah, Kak Sutisman. Karena menurut saya itu mungkin emang betul tadi dikatakan Kak Ardi kalau itu hanya sebuah sumber ya. Jadi tidak bukan acuan untuk itu ya. Jadi menurut saya kalau dikatakan suatu kurikulum bukan gitulah salah gitu. Iya. Oke, betul. Jadi untuk buku teks di sini, kalau untuk buku teks biasanya itu kayak LKS, kayak seperti itu ya, kakak-kakak ya. Nah, kalau untuk yang disebut kata kurikulum itu seperti betul yang tadi Kak dibilang, itu harus seperti pedoman. Oke, selanjutnya kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan,
dan sikap. Betul apa salah? Oke, nih. Menurut kakak-kakak nih, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Betul apa salah? Kadi. Betul sekali. Gitu kan. Betul. Kenapa Bahwa di Kadi? setiap pembelajaran atau di setiap modul ajar yang kita buat itu penilaiannya ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotor gitu kan. Betul. Ya. Jadi betul sekali 3 aspek itu yang harus kita tempuh gitu kan. Nah, kembali lagi pada saya pribadi gitu ya. Kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang suka dan sebagainya. 3 aspek ini selalu, padahal kita sudah tahu aspek penilaian itu ada 3 gitu. Tapi kadang-kadang mayoritas guru olahraga hanya menitik beratkan pada aspek psikomotor atau keterampilan gitu. Tuh. Ya, kadang yang lain suka dilupakan ya. Nah, betul itu. Kan kadang ada anak yang psikomotornya bagus tapi afektifnya ya, atau sikapnya jelek. Efektifnya kurang gitu. Ada yang psikomotornya jelek tapi kognitif atau pengetahuannya bagus gitu. Tuh, jadi tidak. Tapi karena idealis kita seorang guru olahraga ada guru budak jago di olahraga, kadang-kadang suka menyepelekan aspek pengetahuan dan aspek sikap gitu kan. Salah satunya naon? Males mariksa LKS atau mariksa tugas. Betul tidak? Betul. Untuk pakai LKS deh. Tuh, oke. Jadi jawabannya betul sekali. Betul. Tuh. Ya, sebentar. Oke, jawabannya betul. Oke, selanjutnya komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum, yang kedua, capaian pembelajaran, yang ketiga, pembelajaran dan asesmen, yang keempat, penggunaan perangkat ajar, yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan seperti visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Perorganisasiannya juga menyakup pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Karena buat kakak-kakak nih, kenapa nih? Oke. Berubah belum sih ini tuh? Soalnya ini nggak rubah di sini. Belum, Pak. Belum ya? Belum berubah ya? Masih di kurikulum berbasis standar tadi. Sekarang udah belum Kak? Oke. Nah, sudah Pak. Udah ya? Sudah, Pak, sudah. Oke, jadi mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, karena agar lebih bermakna. Sedangkan kurikulum operasional yaitu satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Serta ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu atau kakak-kakak semua dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi
untuk kurikulum operasional di satuan pendidikan, khususnya pada PJOK, kakak-kakak dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik atau satuan pendidikannya. Jadi bisa disesuaikan ya. Jadi kayak misalkan pembelajaran sepak bola yang harus memiliki lapangan luas, sedangkan kapasitas aset sekolah atau lapang yang ada di sekolah kita itu kecil. Jadi kakak-kakak bisa memodifikasi permainan sepak bola itu menjadi lebih dominan, yang bisa dimainkan oleh peserta didik. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke, selanjutnya. Nah, mari berbagi cerita pada saat Bapak atau kakak-kakak semua menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana Bapak Ibu atau kakak-kakak semua merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan yang akan berpendapat raisen atau menggunakan fitur chat. Bagaimana nih menurut kakak-kakak semua merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pembelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak. Ada? Coba Kanopa ada nggak Kanopa? Udah masuk lagi belum Kanopa? Kanopa ada Kanopa? Kanopa ada? Kanopa ke Eja Kopi. Jadi bagaimana menurut kakak-kakak semua selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum atau pembelajaran PJOK? Bagaimana nih menurut kakak-kakak semua tentang merancang kurikulum PJOK? Nah, kalau untuk merancang di sini, kakak-kakak bisa melakukan dengan pendekatan mencakup pendekatan kompetensi atau pendekatan holistik dan pendekatan inklusif. Oke, Kanopa sinyalnya ini lagi ya. Nah, yang bertujuan untuk dapat melibatkan semua peserta didik dalam pembelajaran dan juga memenuhi kebutuhan dan harapan murid secara kontekstual. Yang dimaksud di sini bahwa kurikulum pengembangan PJOK itu harus meliputi kurikulum berbasis standar dan pengembangannya, yaitu seperti CP dalam modul ajar atau KI atau KD itu pada K13, serta prinsip-prinsip pengembangan kurikulum atau pendekatan pengembangan kurikulum. Jadi pengembangannya itu harus melibatkan kurikulum yang berbasis standar dan pengembangannya seperti CP atau ATP daripada modul ajar. Kalau untuk K13 itu seperti KI dan KD. Ya.
Selanjutnya, apa saja yang selama ini Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semua anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan. Ada yang mau berpendapat, silakan raisen atau mengisi fitur chat. Silakan kakak-kakak. Apa saja yang selama ini kakak-kakak semua anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Apa saja nih? Silakan fitur chat. Kak Abdul, silakan Kak Abdul. Menurut Kak Abdul nih, selama ini apa yang menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Silakan Kak Abdul. Baik Pak. Kalau yang saya rasakan untuk dipelajari itu pertama semangat anak untuk belajar. Nah, jadi semangat meskipun tidak semua, hanya sebagian. Di sini saya merasa ingin belajar bagaimana memodifikasi, bagaimana ingin menerapkan kepada anak pembentukan karakter. Dari kelas itu ada yang bisa dan tidak bisa karena semangatnya, jadi terus dipaksakan sampai bisa. Bukan dipaksakan sih, pelajari. Oke, jadi menurut Kak Abdul ini yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu semangatnya ya, dari yang tadinya anak tidak bisa menjadi bisa. Oke, kata Kak Adi itu di kolom chatnya pembentukan karakter. Oke, ada lagi yang lain? Kak Adi boleh berpendapatnya? Oke, kenapa saya di sini menulis pembentukan karakter yang paling anggap spesial ya, bernilai bagi saya itu sesuai dengan kurikulum gitu kan. Ada semacam pembentukan karakter kerjasama, pantang menyerah, disiplin, tanggung jawab gitu kan. Nah, yang sangat bernilai bagi saya itu adalah pembentukan karakter tersebut gitu kan. Bagaimana anak bisa dilatih menjadi lebih bertanggung jawab, lebih bisa bekerja sama dengan teman, lebih bisa disiplin gitu kan. Jadi intinya dengan belajar PJOK, karakter anak untuk menjadi lebih baik bisa meningkat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi. Kak Oki, silakan Kak Oki. Baik Pak, setuju yang diucapkan oleh Kak Ardi. Mungkin menambahkan sedikit ya dari apa ya di sini teh bernilai untuk pelajaran murid di kelas PJOK itu mengenai pengimplementasian kepada kebutuhan dari peserta didiknya Pak, apa kebiasaan mereka gitu kan ya, dari mengembangkan secara kegiatan jasmani dari segi fisiknya, mengembangkan mental, sosial, emosional yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sih Pak. Oke, terima kasih Kak Oki. Nah, oke Kak Oki, raisen lagi. Kepencet Pak. Kepencet Kak Sutrisman, mangga. Ya, terima kasih. Sebagai tambahan dari yang tadi, mungkin di sini juga saya menggarisbawahi ini yang bernilai untuk dipelajari itu yaitu ini pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Ya, jadi selain tadi yang pembentukan karakter lain, nah itu kepencet deh. Pola hidup sehat tentu sangat utama ya, di mana itu menunjang sekali kan. Tidak mungkin hari biasa makan gehu bala-bala akan tentu akan berpengaruh besar pada pertumbuhan dan perkembangan
peserta didik atau siswa-siswi kita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak semua, kakak-kakak hebat. Oke, di sini di kolom chat Kak Asep Hermawan, saling menghargai. Maksudnya apa nih Kak Asep? Boleh lebih di ini Kak Asep. Ya, mungkin sama ya sama yang lain. Soalnya saling menghargai itu bagian dari pembentukan karakter ya. Jadi jadi saling menerima perbedaan di kelas. Jadi itu yang sangat bernilai untuk sekarang ini karena banyak pembulian atau yang lainnya gitu. Ya, seperti itulah. Oke. Selanjutnya nih Kak Asep Nur Sidik, meningkatkan kesehatan fisik, mengembangkan keterampilan sosial, dan membangun rasa percaya diri. Selain itu, pembelajaran ini mengajarkan nilai-nilai pembentukan karakter. Sama ya kayak tadi Kak Adi. Oke, siapa? Selanjutnya, nah, pertanyaan pemantik yang ketiga. Nah, menurut kakak-kakak semua, bagaimana mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, dari semua pertanyaan pemantik yang barusan, yang pertama dan kedua, nah sekarang bagaimana sih caranya untuk mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana nih menurut kakak-kakak, bagaimana nih caranya memasukkan semua itu, mulai dari tadi pola hidup sehat, terus pembelajaran yang mengajarkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Nah, boleh nih Kak Asep nih, Kak Asep Nur Sidik, dari semua ini, dari pertanyaan atau dari jawaban Kak Asep Nur Sidik nih, pembelajaran ini mengajarkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, disiplin, garis besarnya pembentukan karakter. Itu dimasukkan ke dalam proses pengembangan kurikulum atau pembelajaran PJOK yang sekarang. Bagaimana nih kata Kak Asep nih, menurut Kak Asep? Silakan Kak Asep. Baik, mohon izin Kak. Boleh. Mungkin dari pertanyaan yang saya lihat di sini, itu mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Mungkin lebih ke yang saya rasakan itu lebih ke analisa kurikulum yang ada, Kak. Boleh. Karena yang kita bahas itu bukan hanya tentang nanti pas praktek, tapi mungkin lebih ke bagaimana kurikulum PJOK itu yang sudah ada kita bentuk menjadi suatu kekuatan dan kelemahan di dalamnya untuk kebutuhan siswa. Jadi lebih ke istilahnya balik lagi ke kebutuhan siswa, jadi tidak bisa dipaksakan gitu kan. Mungkin penjelasannya seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Asep. Nah, dari semua itu, dari ketiga pertanyaan pemantik yang tadi, nah ini. Yang tadi yang sudah kita pelajari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK. Jadi masuknya itu ke dalam kurikulum PJOK. Nah, kakak-kakak. Oke, selanjutnya. Oke, nah di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama itu kebutuhan dan
karakteristik peserta didik, yang kedua konteks masyarakat, yang ketiganya waktu, yang keempatnya lokasi jam pelajaran, yang kelimanya cakupan dan tahapan teknologi. Nah, ini masuknya ke kurikulum yang tadi, kurikulum PJOK yang ini. Nah, masuknya ke pemahaman kakak-kakak semua tentang kurikulum PJOK. Jadi pemahaman kurikulum PJOK itu Jadi pemahaman kurikulum PJOK tentang kurikulum PJOK itu yaitu yang pertama kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang keduanya konteks masyarakat, yang ketiganya waktu, yang keempatnya alokasi jam pelajaran, yang kelimanya cakupan dan tahapan, yang keenamnya itu tentang teknologi. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas yang ketiga, yaitu karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak-kakak semua, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Menurut kakak-kakak nih, kata kunci apa sih yang sering kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Oke, silakan. Yang pendapat, Sutisma. Oke, yang Kak Indra Mulia Gumilar, ada Kak Indra? Kak Indra boleh? Menurut Kak Indra nih, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan Kak Indra. Peserta didik. Oke, kenapa Kak Indra? Boleh di pendapatnya. Ya, izin Kak, menurut saya mengapa peserta didik? Karena di sini saya melihat kurikulum yang sekarang itu semuanya berpusat pada peserta didik, Kak. Seperti dari capaian pembelajaran saja kan ya, sekarang itu dibagi-bagi ke beberapa fase. Untuk di SD saja ada fase A, untuk kelas 1, 2, fase B, 3, 4, dan fase C, 5, 6. Jadi kurikulum yang sekarang ini benar-benar melihat peserta didik itu benar-benar apa yang dibutuhkan oleh mereka. Seperti tadi juga yang sudah dibahas oleh kakak-kakak, peserta didik ini kan mereka itu dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu dalam pendidikan jasmani itu mereka bukan dilatih tapi diberikan kebutuhannya. Nah, untuk dilatih sendiri tadi kan ada dari segi ekstrakurikuler. Jadi dalam kurikulum Merdeka juga ada kegiatan ekstrakurikulernya. Sehingga pemenuhan kebutuhan peserta didik bisa menyeluruh, Kak. Seperti materi-materi sebelumnya kan ada peserta didik yang mahir, ada yang berkendala pada postur tubuh, ada juga yang disabilitas dan sebagainya. Nah, dalam pembelajaran ini kan kita harus bisa menyeluruh gitu. Olahraga ini bisa diikuti oleh seluruh peserta didik. Makanya mungkin pembelajarannya juga tidak terlalu mendalam seperti berlatih gitu, Kak. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Kak Indra. Kak Omen, kesehatan. Kenapa Kak Sutisman? Jelas sekali ya, di sini juga poin-poinnya itu kan dari PJOK itu udah jelas pendidikan jasmani dan kesehatan. Jadi emang sudah pasti gitu poin untuk kesehatannya itu ya sangat hal yang dipentingkan itu adalah dari kebugaran itu ya tentang kesehatannya itu gitu. Oke,
Terima kasih Kak Sutisman. Nah, kalau Kak Asep inovasi, kenapa Kak Asep? Izin Kak. Oke, boleh. Oke, mungkin kalau pandangan saya dari pertanyaan ini, kenapa inovasi? Karena inovasi itu adalah suatu penerapan metode pembelajaran yang ada dalam PJOK. Nah, dalam pembelajaran PJOK itu ternyata sudah mencakup dalam beberapa hal, yaitu kesehatan, keterampilan, sportivitas, kerjasama, disiplin, apalagi ya, kebugaran, pendidikan karakter, dan kemandirian peserta didik. Jadi kenapa saya menjawab inovasi, mungkin kata kuncinya seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Asep Nusidi. Oke, selanjutnya kita lanjut. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni 1. Fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang keduanya, mengembangkan kompetensi dan karakter serta pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiganya, fleksibilitas pembelajaran kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, itu 3 aspek yang melandasi karakteristik kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Oke, nah di sini Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh agar hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, kata kuncinya di sini yaitu maksud dari pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini pesan kunci dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiganya, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, di sini pemikiran yang selanjutnya tentang
Ki Hajar Dewantara itu ada 6 karakter tentang pendidikan kurikulum merdeka. Yang pertama itu pendidikan untuk semua, yaitu hak setiap individu tanpa memandang status sosial, gender, atau latar belakang budaya. Ia memperjuangkan akses pendidikan yang merata bagi semua anak Indonesia, termasuk yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu. Yang keduanya pendidikan berbasis budaya. Nah, pendidikan haruslah memperhatikan dan membangun kearifan lokal serta budaya setempat. Ia berpendapat bahwa pendidikan yang menghormati dan memperkuat identitas budaya akan lebih efektif dalam membentuk karakter dan memajukan bangsa. Yang ketiga, pendidikan holistik atau pendidikan yang holistik. Pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial individu. Ia mendorong pendidikan yang menyeluruh atau holistik untuk mengembangkan potensi dan kepribadian anak secara optimal. Yang keempat, pendidikan karakter. Itu menekankan pentingnya pembentukan karakter yang kuat dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus membentuk pengembangan sifat seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan semangat gotong royong untuk membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Yang kelimanya, pendidikan yang relevan dengan kehidupan pendidikan, sesuai relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga murid dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang keenam, pendidikan sebagai alat pembebasan, yaitu pendidikan sebagai alat pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Ia berjuang untuk menciptakan pendidikan yang dapat memberikan kesempatan kepada sesama individu untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik. Nah, ini aspek yang mencakup pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan untuk semua. Yang kedua, pendidikan berbasis budaya. Yang ketiga, pendidikan yang holistik atau menyeluruh. Yang keempat, pendidikan karakter. Yang kelima, pendidikan yang relevan dengan kehidupan. Yang keenam, pendidikan sebagai alat pembebasan. Nah, kakak-kakak diharapkan memahami 3 karakter utama kurikulum merdeka yang tadi, yang keenam aspek itu. Yang keduanya, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiganya, kakak-kakak mampu memahami penyeluruhan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, selanjutnya dari pemikiran ini maka sejalan dengan kurikulum merdeka yang esensinya pada yang pertama itu fokus pada materi esensinya, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Yang keduanya, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara integrasi dengan proses pembelajaran. Yang ketiganya, fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satu pendidik, dan konteks lingkungan sosial budaya dan setempat. Nah, itu diharapkan kakak-kakak mengetahui keenam aspek yang tadi. Oke, dan terima kasih. Oke, terima kasih. Oke,
Sebelum kita mengakhiri seperti biasa, stop dulu. Oke, kita sesi foto dulu. Silakan kakak-kakak menyalakan fitur kameranya. Kita akan berfoto seperti biasa. Oke. Kak Arif masih itu ya, laptopnya masih error ya? Nggak bisa. Kak Arif error. Error mohon. Nggak apa-apa. Oke, Kak Nova, Kak Eja, Kak Anjar, Kak Pisi, silakan. Oke, Kak Yudi, Rahmatul Syate Jangot, serah-seri wae. Oke. Silakan kameranya dinyalakan kakak-kakak. Kak Nova, kameranya belum. Kak Pisi, Kak Yudi, Kak Anjar, Kak Eja. Gaya bebas. Oke, sudah. Kak Pisi sudah. Nyala, Kak Nova, Kak Eja. Bim error. Oke, tidak apa-apa. Siap. Saya formal dulu. Error Pak kamera tuh. Oke, tidak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, kasih sedikit tidak apa-apa. Oke, gaya bebas. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Tapi sih kayaknya lagi di luar tapi sih. Lagi mamingan. Oke, izin stop recording dulu. Oke. Nah, sebelum kita tutup, boleh ada yang akan menutup dengan berdoa? Silakan. Ningali di nu kopreah nama Pak Asep lah sok mangga. Pak Asep, boleh Pak Asep Hermawan, silakan Pak Asep Hermawan. Kita doa penutup. Kak Asep. Oke, Kak Asep boleh pimpin doa penutupnya. Ya, marilah kita semuanya berdoa bersama sebelum kita akhiri kegiatan hari ini. Berdoa masing-masing dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Udah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa atubu ilaik. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Asep telah memimpin doa penutup. Oke, saya izin stop recording dulu.